Minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau karunia nikmat atas mereka. Kita telah mendengar berita bahwa terdahulu dari kita Allah pernah mengaruniakan nikmat-Nya kepada orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus itu. Karena itu kita mohon kepada Allah agar kepada kita ditunjukkan pula jalan itu. Telah ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah, dan telah ada pula orang-orang yang menjadi syahid, dan telah ada pula orang-orang yang soleh. Semuanya dikaruniai bahagia oleh Allah karena menempuh jalan itu. Bekasnya kita rasakan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu kita mohonkan pula lah agar kepada kita diberikan pula petunjuk supaya kita menempuh jalan itu dengan selamat. Inilah yang kita mohonkan dengan isti'anah kepada Allah. Dengan berpedoman kepada Al-Quran, kita mohonkan tunjuki kiranya kami mana yang benar, karena yang benar hanya satu, tidak berbilang. Metode atas rencana yang benar di dalam menegakkan akhlak, budi bahasa, pergaulan hidup, filsafat, iktisad atau perekonomian, ijtimai atau kemasyarakatan, siasah atau politik dan sebagainya. Sebab jalan di atas dunia ini terlalu banyak simpang siurnya. Jangan sampai kita menjadi datuk segala ia atau sebagai pucuk aru yang mudah dicondongkan angin kemana ia berkisar. Minta ditunjuki jalan tengah yang lurus yang tidak menghabiskan tenaga dengan percuma. Arang habis besi binasa. Kami memohon pimpinan kiranya kami ke jalan itu. Jalan bahagia yang pernah ditempuh oleh manusia-manusia yang Engkau cintai dan mencintai Engkau, yang menegakkan jalan terang di dunia ini. Sekali-kali bukanlah kami meminta kulit nikmat, di luar kelihatan menang, padahal di batin kami kalah. Di luar kelihatan mewah, padahal jiwa kering dan gersang karena tidak pernah disirami oleh air hujan hidayah-Mu. Kami tidak memohonkan yang demikian. Yang kami mohonkan ya Tuhanku ialah nikmat yang kekal abadi, nikmat yang akan menjadi suluh kami di dalam hidup di dunia ini, dan bekal yang akan kami menghadap Engkau di akhirat, diliput oleh ridho Engkau. Apabila Allah telah menganugerahkan nikmat ridhonya kepada seseorang hamba, tercapailah olehnya puncak kebahagiaan jiwa di dalam hidup yang sekarang ini. Permulaan dari ridho Allah ialah bila mana telah tumbuh dalam jiwa keinsafan beragama, menjadi Islam yang berarti menyerah diri dengan sukarela kepada Allah, dan iman yang berarti kepercayaan yang penuh. Islam dan iman menimbulkan ihsan, yaitu bekerja terus memperbaiki dan mempertinggi mutu jiwa. Maka timbullah nur di dalam jiwa, cahaya yang memberi sinar pada kehidupan, dan cahaya itu jualah yang akan menyului sampai ke akhirat. Nikmat inilah yang kita mohonkan tercapai hendaknya oleh kita kehidupan sebagaimana nabi-nabi, rasul-rasul, dan syuhada serta solihin itu. Karena kalau nikmat itu telah datang, telah tercapailah oleh kita kekayaan yang sejati. Dengan kekayaan itu, kita tidak merasa takut menghadapi hidup dengan segala tanggung jawabnya. Mereka pun bahkan tidak gentar menghadapi maut sebab maut hanyalah perkisaran sejenak daripada hidup fana pada kehidupan yang khulud. Berapa banyaknya orang yang mati menjadi korban karena menegakkan imannya kepada Tuhan, tetapi jejak kebenaran yang mereka tinggalkan dipusakai oleh anak cucu. Bukan jalan mereka yang dimurkai atasnya. Siapakah yang dimurkai Allah? Ialah orang yang telah diberi kepadanya petunjuk, telah diutus kepadanya rasul-rasul, telah diturunkan kepadanya kitab-kitab wahyu, tetapi dia masih saja memperturutkan hawa nafsunya. Telah ditegur berkali-kali, tetapi teguran itu tidak juga dipedulikannya.
Dia merasa lebih pintar dari Allah. Rasul-rasul dicemoohkannya. Petunjuk Allah diletakkannya ke samping. Perdayaan setan diperturutkannya. Dalam hikayat lama ada disebutkan bahwa pada suatu hari seorang orang besar kerajaan datang menghadap raja bersama-sama dengan orang besar-besar yang lain. Setelah masuk ke majelis raja, Baginda menunjukkan wajah yang girang dan tersenyum simpul melihat tiap-tiap orang besar itu. Tetapi kepada seorang Baginda tidak melihat, entah karena lupa, entah karena sibuk. Maka sangatlah duka cita hati orang besar yang seorang itu. Apakah Baginda murka kepadanya, ataukah Baginda tidak senang lagi? Maka setelah bubar majelis itu, dia pun kembali pulang ke rumahnya dengan hati sedih. Lalu diminumnya racun setelah menulis sepucuk surat yang diwasiatkannya supaya disampaikan ke tangan Baginda. Di situ dia tuliskan, oleh karena si Paduka tidak berkenan lagi kepada Patik, telah Patik ambil keputusan menghabisi hidup Patik, karena tidak ada harga hidup lagi kalau Sri Paduka tidak berkenan lagi kepada Patik. Telah Patik ambil keputusan menghabisi hidup Patik, karena tidak ada harga hidup lagi kalau Sri Paduka tidak senang lagi melihat Patik. Begitulah perasaan orang yang berkhidmat kepada raja. Apabila dia merasa bahwa rajanya tidak senang lagi kepadanya, maka betapalah perasaan kita, wahai insan yang ghafil. Kalau Allah yang murka kepada kita, kita pun akan dihadirkan juga di hadapan Allah bersama orang yang lain. Namun kalau Allah murka kepada kita, akan betapalah sikap kita. Dan Allah pun berfirman kepada orang yang tidak akan dilawan bercakap oleh Allah pada waktu itu karena murkanya, sebagaimana tersebut di dalam surah Ali Imran ayat ke-77 tentang orang yang memperjualbelikan janji Allah dan mempermudah-mudah sumpah karena mengharapkan harga yang sedikit. Padahal walaupun mendapat tukaran harga sebesar bumi dan langit, masih amat sedikit juga, karena ada yang akan dibawa ke akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika la khalaqalahum fil akhirati wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Itulah orang yang tidak ada bagian untuk mereka di akhirat, dan tidaklah Allah akan bercakap dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat, dan tidak dia akan membersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Dan seperti itu pula tertulis pada surah Al-Baqarah ayat 174. Tidak diacap bercakap oleh Allah, tidak dipandang oleh Tuhan, seakan-akan Allah dalam bahasa umum membuang muka apabila berhadapan dengan dia. Begitulah nasib orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ialah yang sengaja keluar dari jalan yang benar karena memperturutkan hawa nafsu. Padahal dia sudah tahu orang yang telah sampai kepadanya kebenaran agama lalu ditolak dan ditantangnya. Dia lebih berpegang pada pusaka nenek moyang walaupun dia telah tahu bahwa itu tidak berat. Maka siksaan azablah yang akan dideritanya.